Pemirsa, 15 orang sudah ditangkap dalam kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Ada 4 klaster dengan peran yang berbeda, mulai dari menguntit, menculik, menganiaya, dan otak dari tindak kejahatan ini. Dan yang masih menjadi pertanyaan adalah apa motif yang melatar belakangi tindak kejahatan ini. Kita akan membahasnya dengan kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, Mbak Iva, polisi menyebutkan ada 4 klaster ini dalam kasus ini. Ada klaster yang membuntuti, menculik, dan klaster yang melakukan penganiayaan, serta klaster aktor intelektual. Kenapa banyak sekali yang terlibat untuk membunuh 1 orang saja? Baik, terima kasih Mbak Yohana. Jadi mengapa hanya 1 orang tapi melibatkan banyak orang? Ini kan indikasi bahwa kejahatan ini terencana. Jadi masuk dalam organized crime, tapi nyatanya walaupun organized crime tapi tidak terorganisir dengan baik. Ada beberapa hal yang mungkin direncanakan oleh otak pembunuhan ini. Kalau di kami ada tiga tahapan. Yang pertama adalah mastermind. Mastermind itu adalah seseorang yang memiliki kepentingan dan mereka mengatur segala sesuatunya. Yang kedua adalah middleman. Middleman itu adalah perantara. Yang terakhir adalah hitman. Hitman itu antara adalah penculik dan pelaku pembunuhan dan pembuangan gitu ya. Nah, kenapa harus melibatkan banyak orang? Banyak sekali indikasinya. Yang pertama adalah fragmentasi tugas. Lalu dengan banyaknya orang, tugas-tugas akan disebarkan. Ketika tugas disebarkan, itu memutus atau mengurangi resiko ketika kelompok satu gagal bisa dilakukan oleh kelompok yang lain. Tujuannya agar semua orang tidak mengetahui sebetulnya yang diinginkan oleh otak pembunuhan ini. Jadi semakin banyak orang, semakin mereka jauh dengan tujuan utama. Yang kedua, distribusi resiko. Ketika kelompok satunya gagal, yang lain bisa melanjutkan dan nanti berimplikasi terhadap hukum resiko-resikonya terkait dengan apa yang dilakukan oleh masing-masing orang tersebut. Jadi siapa melakukan apa. Kemudian ada kontrol dan intimidasi. Ketika 1 orang diintimidasi oleh beberapa orang, artinya ada kemungkinan pelaku utama ingin memberikan atau menunjukkan kekuatan atau dominasi terhadap korban, sehingga bisa diarahkan bahwa ini ada dendam dibalik dengan kondisi fraud atau permasalahan finansial yang ada. Lalu ketika personilnya banyak, itu menunjukkan bahwa ini bukan motif sekedar dendam pribadi, tapi ada motif besar. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Adrianus Meliala tadi, mungkin ada fraud, ada pencucian uang, ada kredit-kredit yang mungkin dalam jumlah yang besar yang tidak bisa keluar. Selanjutnya, dengan banyaknya orang tetapi mudah ditangkap, berarti menunjukkan adanya ketidakprofesionalan dalam melakukan tugas-tugas mereka. Terbukti ada salah satu personil yang ternyata masih mahasiswa dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi perintahnya hanya sederhana, kamu hanya melakukan tindakan A gitu ya, misalnya penculikan. Selanjutnya dia tidak mengetahui. Berarti kan ini ada kondisi-kondisi yang tidak dipersiapkan dengan matang, tetapi melibatkan kasus hukum terhadap banyak orang. Demikian, Mbak. Mbak Iva, di sisi lain karena untuk tadi ya distribusi resiko makanya banyak orang. Nah, oleh karena itu apakah dengan banyaknya pelaku yang terlibat ini juga menggambarkan bahwa kejahatan ini melibatkan kasus yang besar? Menurut Anda seperti apa? Yang jelas ini merupakan ada kepentingan yang serius gitu ya. Dan yang harus kita pahami adalah siapa yang paling diuntungkan dari kasus ini. Karena yang paling diuntungkan berarti itulah yang paling melakukan pengendalian atau otak utamanya. Karena masalah besar pasti ya dengan melibatkan banyak orang, artinya mereka harus mengeluarkan dana lebih banyak, artinya dia ingin melakukan sesuatu atau mendapatkan sesuatu yang besar. Karena mereka akan mengukur gitu ya. Biasanya perilaku kejahatan itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah target. Korbannya siapa, yang kedua cara-cara yang akan digunakan, yang ketiga sumber daya. Jadi sumber daya itu baik yang dimiliki oleh pelaku atau sindikat tertentu, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengalihkan hukuman gitu ya. Jadi ini semua sudah dipelajari oleh pelaku sehingga ini merupakan sesuatu yang ada kepentingan besar dalam hal ini.
Kuasa hukum tersangka penculik mengaku mereka hanya ditugaskan begitu untuk menculik dan mengaku tidak tahu jika yang diculik tersebut kemudian dibunuh. Apakah mungkin masing-masing klaster ini tidak terhubung dengan klaster yang lainnya dan tidak tahu desain besar dari apa yang mereka lakukan? Sangat mungkin. Jadi biasanya ketika tadi itu tahap-tahapannya itu dari mastermind, middleman, dan hitman itu. Nah, yang ditangkap sekarang itu kan hitman. Hitman itu eksekutor. Eksekutor itu biasanya tidak mengetahui klaster di atasnya seperti apa. Maaf, apa namanya, pemerintah dari atasnya itu seperti apa. Yang hanya diketahui adalah seseorang yang memberikan direct perintah hanya untuk melakukan satu kejahatan atau satu perilaku kejahatan. Selebihnya dia nggak akan mengetahui biasanya karena terlalu jauh. Jadi dengan banyaknya klaster dan dengan banyaknya tingkatan yang diharapkan oleh otak adalah yang paling bawah atau eksekutor itu tidak mengetahui siapa otak yang sebenarnya. Kenapa aksi para pelaku ini juga nampak tidak rapi, Mbak Iva, dan mudah terdeteksi seperti saat melakukan penculikan di area terbuka yang kemudian terekam CCTV, apakah tidak diperiksa sebelumnya, dan mayat yang juga dibuang ke area yang mudah terjangkau. Apa makna dari semuanya ini? Karena ini seolah sangat tidak diperhitungkan, padahal mereka punya klaster masing-masing untuk tugasnya dan berhari-hari untuk memantau aktivitas pelaku. Oh, baik. Jadi kembali lagi ini adalah organized crime yang tidak terorganisir dengan baik. Jadi ketika masing-masing klaster ini ternyata tidak bisa melakukan tugas dengan baik, ada indikasi inkompetensi atau rekrutmen non profesional. Salah satu bukti nyata adalah yang salah satu pelaku adalah mahasiswa dan dia tidak mengetahui tugasnya. Maaf, dia tahu tugasnya. Dan itu pun di tengah-tengah perjalanan, tapi dia tidak tahu tugas akhirnya seperti apa. Dia hanya diajak untuk melakukan suatu perjalanan, kemudian di tengah jalan dia disuruh membeli lakban dan dia tidak tahu itu untuk apa. Artinya ini tidak profesional secara perekrutan personil. Sehingga kondisi-kondisi ini sangat-sangat mudah untuk diungkapkan, walaupun perlu waktu dalam mengumpulkan dari 15 orang ini. Nah, bisa jadi karena waktu yang mendesak. Waktu yang mendesak itu artinya si pelaku utama menginginkan dalam kurun waktu tertentu korban bisa dilumpuhkan gitu ya. Walaupun demikian kita juga belum bisa mengetahui apakah ini by design atau by accident atau by escalation gitu ya. Bisa jadi ini awalnya by design. Yang paling menyolok adalah by design. Karena apa? Karena pelaku sudah merekrut banyak orang. Kalau merekrut banyak orang berarti kan ada kepentingan yang besar dan cara-cara yang sudah dipersiapkan. Tapi tidak menutup kemungkinan yang diharapkan tidak melakukan pembunuhan, tapi hanya melakukan pelumpuhan atau meminta sesuatu untuk menandatangani atau menyepakati sesuatu. Tapi ketika si korban juga ini sudah tidak mau 15 orang terkait kasus ini, Mbak. Maaf, polisi sudah menangkap 15 orang terkait kasus ini. Tapi kenapa motif pembunuhan belum diungkap? Apa yang kemungkinan masih didalami oleh polisi? Jadi begini, mungkin polisi sudah menemukan data dari 15 orang ini, tetapi tetap harus mengumpulkan dan mencari bukti-bukti lain terkait dengan bukti forensik, jejak keuangan, terus analisa jejaring. Ini yang harus dilakukan oleh kepolisian sehingga membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Tapi dalam hal ini bahwa 15 orang itu bukan sesuatu yang mudah untuk mengumpulkan data dan mengambil kesimpulan yang nyata untuk disampaikan kepada masyarakat. Karena narasi-narasinya mungkin bisa berkembang karena masing-masing dari personel ini tidak mengetahui tujuan akhirnya seperti apa. Bisa jadi 4 orang yang sudah ditangkap itu hanya mengetahui 4 orang di atasnya. Baru 4 orang di atasnya baru mengetahui yang atasnya lagi. Jadi ini membutuhkan waktu sekian lama mungkin ya untuk membuat polisi mengetahui akhir dari tujuan dari pembunuhan ini seperti apa. Baik, terima kasih Mbak Hanifa untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Kita akan tunggu seperti apa perkembangan dari penyelesaian kasus ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.